Aku masih duduk menunggu. Entah sudah berapa lama aku masih di sini. Sore berganti malam dan gelap langit semakin pekat. Aku tahu ini bodoh, tapi aku memang bodoh. Aku tidak bisa berlari dan menangis. Yang bisa aku lakukan hanya duduk menunggu di ruang tengah apartemen mewah ini. Mataku melirik ke seluruh penjuru ruangan. Masih rapi dan bersih. Padahal sudah 2 tahun aku tidak menginjakkan kaki di sini. Sejujurnya aku lupa pernah membeli apartemen ini. Dulu alasanku membeli apartemen ini adalah tempat istirahat agar aku dan kekasihku bisa memadu kasih tanpa gangguan orang tuaku. Semenjak menikah, aku lupa tempat ini karena aku dan kekasihku yang akhirnya menjadi suamiku sudah memiliki rumah impian kami berdua. Tapi aku tidak menyangka tempat yang tadinya penuh kenangan indah ini akan menjadi saksi bisu aku terhianati. Miris sekali. Di umur ke-29, aku menjalani pernikahan yang begitu indah selama 2 tahun. Dan akhirnya tersakiti dengan amat sangat dalam. Bahkan aku tidak pernah berpikir kalau penyebab rasa sakitku seperti ini. Kulirik jam tanganku yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Lalu mataku melirik ke arah kertas yang berlogo rumah sakit di atas meja. Melihat itu, hatiku nyeri luar biasa. Semua hal yang aku lakukan dan aku pertaruhkan berakhir sia-sia. Perjuanganku malah mengkhianatiku. Entah dosa apa yang aku lakukan sampai hidupku seperti ini. Mataku menatap tajam pintu kamar yang masih tertutup. Seluruh penerangan di apartemen ini masih dalam keadaan mati. Karena penghuninya dari tadi belum keluar menyalakan lampu. Tiba-tiba bunyi pintu terbuka membuat jantungku semakin terpompa. Pandanganku langsung terkunci pada sosok tinggi yang keluar hanya memakai celana boxernya sambil menguap. Dia menutup pintu dengan perlahan, lalu berjalan mencari saklar lampu ruang tengah. Saat cahaya terang tidak membutakan pandangannya, wajahnya langsung pucat saat matanya dan mataku terkunci satu sama lain. Aku bisa melihat betapa terkejut wajahnya. Mataku terus menghunusnya tajam. Posisiku masih sama sedari aku datang. Duduk di sofa masih memakai baju kerjaku. Kiara, suaranya tercekat. Dengan benci, aku memberinya senyuman jijik sambil menyapu pandangan pada seluruh tubuhnya. Lihat saja, bulir peluh masih tercetak jelas di kulit putihnya itu. Melihat penampilannya, aku merasa mual luar biasa. Kiara, kenapa kamu di sini sayang? Dia berjalan mendekatiku. Demi Tuhan, aku tidak pernah membayangkan ada di posisi seperti ini. Tidak sekalipun ada pemikiran harus berakhir seperti ini. Menurutmu, apa yang aku lakukan di sini dari jam 5 sore, Vian? Desisku dingin. Jakunnya naik turun dengan mata yang tidak bisa fokus kemana-mana. Lalu dia berjalan cepat dan terjatuh bersimpuh di kakiku. Maafin aku. Sumpah, awalnya aku gak berniat seperti ini. Aku menatapnya datar. Bisa-bisanya dia bilang tidak berniat. Belum juga aku membalas ucapannya, suara pintu kembali terdengar. Sayang, aku dan Vian sama-sama menoleh ke arah pintu yang sudah terbuka sepenuhnya. Di sana berdiri sosok bertubuh mungil yang memakai kemeja Vian, menutupi tubuh polosnya dengan rambut pendek yang berantakan. Wajah perempuan itu sama terkejutnya seperti wajah Vian tadi. Aku bisa jelasin, demi Tuhan aku bisa jelasin, Ki. Ini benar-benar menjijikan. Kutarik tanganku dari genggaman Vian. Dengan cepat aku berdiri lalu menampar wajah suamiku. Kamu benar-benar bajingan, teriakku lantang. Dadaku naik turun dengan hati yang begitu teriris. Segala luapan emosi yang sudah aku tahan sejak sore tadi akhirnya meluap melihat siapa yang keluar dari kamar itu. Aku menatap nyalang pada perempuan yang mulai menangis lirih di ambang pintu. Dengan cepat aku bergerak melewati tubuh Vian, mendekati perempuan yang selama ini aku percaya ternyata menjadi duri dalam daging. Dengan murka aku menarik kerah kemeja berwarna merah marun itu. Kemeja yang tadi pagi aku ambil dari lemari dan aku usap di bahu saat Vian mengenakannya. Kamu, pelacur macam apa kamu, Almira? Aku menggoyangkan tubuhnya. Katakan, berapa bayaranmu?
Dia terus menangis dan menahan tanganku yang terus menarik dan mendorongnya. Ki, udah Ki, please, ini salahku. Aku merasakan sentuhan di bahuku. Dengan cepat aku melepas perempuan itu dan berbalik kembali menampar laki-laki menjijikan itu. Dia benar-benar menjijikan di mataku. 2 tahun berhubungan dan 2 tahun kami berumah tangga. Berani-beraninya dia mengkhianatiku. Aku setengah mati memperjuangkannya di depan mata orang tuaku. Aku setengah mati membuang harga diri dan kehormatanku hanya untuknya. Dan ini balasan yang aku dapatkan. 2 orang yang paling aku percaya menusukku dengan begitu kejam. Vian, suami yang sangat amat aku cintai, bersama Almira, sahabat yang sangat amat aku sayangi. Salah gua apa, brengsek? Aku kembali memukul Vian membabi buta dan laki itu membiarkannya. Aku menoleh saat mendengar isakan lirih di belakang tubuhku. Dulu aku tidak pernah membiarkan perempuan itu menangis. Siapapun yang berani membuatnya menangis akan berhadapan denganku. Dan sekarang aku benar-benar jijik. Apa salah gue, Mir? Aku menatap benci mata yang berair itu. Lu, aku menunjuk wajahnya. Lu gue masukin jadi sekretaris suami gue buat jagain suami gue dari cewek-cewek pelacur yang godain suami gue. Tapi ternyata gue salah ya, karena ternyata gue nyuruh seorang pelacur. Ki, maaf, seraknya lirih. Gue benar-benar gak percaya harus lihat suami dan sahabat gue kayak gini. Aku tertawa kecil lalu mendekat ke arah Almira. Dengan keras aku menamparnya. Kiara, seruan Vian tidak aku acuhkan. Aku berjongkok dan menatap sinis perempuan yang kembali menangis. Kita berteman berapa tahun sih? 15 tahun ya? 15 tahun. Busuk loh baru keluar sekarang. Harusnya dari awal gue sadar. Kayak lu bisa kapan aja gigit majikannya. Kiara, jangan bertindak kayak gak ada adab kamu. Tanganku ditarik kasar sampai tubuhku berdiri. Gak ada adab. Lu bercanda sama gue. Harusnya lu ngaca. Ki, aku yang salah. Aku. Emang lu yang salah. Lu bajingan. Aku mundur dan menggeleng pelan, melirik 2 pengkhianat yang terlihat mengenaskan di mataku. Gue salah apa sama kalian? Apa yang gue lakuin kurang buat kalian? Aku memandang nanar langit-langit apartemenku. Bayangan betapa harmonisnya rumah tanggaku kini begitu menyedihkan. Sekarang, lu berdua ngelakuin di tempat ini. Tempat yang gue beli buat jadi saksi hubungan gue sama Vian. Aku tertawa pelan dan menghela nafas berat. Gue gak tahu hati lu berdua terbuat dari apa. Mataku melirik kembali kertas yang berserakan di atas meja. Kertas yang beribu kali tajamnya daripada pengkhianatan mereka. Surat cerai paling cepat besok. Dan gue kira 5 menit cukup buat lu berdua keluar dari apartemen gue. Malam itu aku berjalan tegak dan tegas setiap langkahnya. Dalam diriku hancur berserakan. Tapi tidak boleh ada yang tahu betapa rapuhnya aku. Betapa rapuhnya seorang istri yang dikhianati 2 orang yang memiliki arti di hidupnya. Betapa rapuhnya seorang istri yang sedang berjuang agar diberi seorang nyawa di dalam rahimnya. Betapa rapuhnya seorang istri yang mengira hidupnya seperti putri di negeri dongeng. Aku, Kiara, satu dari banyaknya perempuan yang dikhianati suaminya. Tidak tanggung-tanggung. Hasil pengkhianatan mereka adalah keinginan yang selama ini aku harapkan. Sabar sayang, pasti Tuhan kasih. Kita hanya perlu bersabar dan usaha. Itu katanya saat aku mulai menyerah. Itu katanya saat aku mulai terpuruk hanya 1 garis pada benda pipih yang tiap pagi aku coba. Tapi nyatanya ada rahim perempuan lain yang dia buahi. Dan ini sungguh menyakitiku. Rasanya aku malu. Aku malu kepada kedua orang tuaku. Dulu mereka menentang hubunganku. Safian adalah anak dari pengedar narkoba. Ibunya seorang pelacur di klub kecil pinggiran kota. Hidup Safian serabutan kesana sini dengan bekal ijazah SMA. Tapi dulu dia adalah pangeran berkuda putihku. Tatapannya yang teduh serta senyumannya yang menawan
membuatku terperangkap pada perasaan cinta. Perasaan yang baru pertama kali terjadi di hidupku. Dulu, Vian adalah OB di perusahaan keluargaku. Aku yang memulai karir dari bawah menjadi karyawan biasa bertemu dengannya. Sopan santun dan betapa rendah hatinya mampu mengusik ketenanganku. Aku mengejarnya tanpa peduli kesenjangan sosial yang membatasi kami. Sampai akhirnya kami berdua saling menautkan hati. Aku sangat mencintainya. Aku rela bersujud di kaki ayahku untuk menerima Via. Aku menangis sepanjang malam untuk mendapatkan restu ibundaku. Aku bertengkar setiap hari dengan abangku hanya untuk Pian. 2 tahun mengejar restu, ayah mengalah. Dia mulai memberikan Vian kesempatan. Dengan baiknya, ayah langsung memberikan Vian jabatan sebagai manajer pemasaran di perusahaan sahabatnya. Awalnya Vian ragu akan kemampuannya, tapi aku mendukung dan mengajarinya. Butuh waktu lama, tapi dia adalah lelaki penuh tekad, sehingga mampu menyandang jabatan itu untuknya. Lalu kurang apa lagi aku untuknya? Aku memperbaiki hidupnya. Aku menyerahkan hidupku untuknya. Semuanya aku berikan. Dan sahabatku, Almira. Sejak SMA aku menawarkan pertemanan abadi untuknya. Perempuan yang menangis di hadapanku karena ibunya terlilit hutang. Tidak mau melihatnya menangis seperti itu. Aku melunasi seluruh hutang ibunya yang benar-benar membuatku terkejut akan jumlahnya. Belum sampai di situ. Aku mau dia menemaniku di perguruan tinggi. Dengan senangnya aku membiayai uang kuliahnya dari awal sampai akhir agar aku terus bersamanya. Lalu aku memberinya pekerjaan yang aku amanatkan untuk menjaga suamiku dari perempuan-perempuan gatal di luar sana. Lalu kurangnya aku padanya apa? Apa ini terlalu perhitungan? Karena apa yang aku lakukan dengan ikhlas ternyata berbalik menyerangku. Tuhan, ini sangat menyakitkan. Bagaimana aku harus menghadapinya? Mungkin wajahku terlihat tenang, tapi hatiku sakit sekali. Ketika aku kembali ke rumah, aku menghela nafas. Ternyata bukan hanya aku yang tahu pengkhianatan ini. Dengan langkah santai aku memasuki rumahku sendiri. Rumah yang dihadiahkan abangku sebagai hadiah pernikahan. Lagi-lagi aku tersenyum miris. Aku berjalan mendekati kedua orang tuaku. Dengan gontai aku berlutut di depan ayahku. Lelaki yang mencintaiku tanpa syarat. Lelaki yang tak pernah membiarkan aku terjatuh dan tersakiti. Lelaki yang mati-matian membahagiakanku. Ikhlaskan nak, suara berat ayah menerobos pertahananku. Dengan kencang aku menangis begitu saja lalu memeluk kaki ayah. Tangan besar itu mengusap lembut kepalaku. Ikhlas nak, dia bukan jodohmu. Katanya dengan sedih. Aku tahu bukan hanya aku yang tersakiti. 2 orang yang menjadi tumpuan dan panutanku ikut merasakan rasa sakit ini. Di sela-sela tangisku, aku bisa merasakan kepalaku yang ikut basah. Lalu dekapan hangat di belakangku aku rasakan. Ayah mengusap lembut kepalaku dan bunda memeluk tubuhku. Salah apa anakku ya Allah? Bunda begitu tersiksa sama sepertiku. Ibu mana yang tidak tersakiti melihat anaknya bernasib sepertiku? Aku putri satu-satunya dari 4 bersaudara. Pertama kalinya menentang orang tuanya agar menikahi seorang hobis boy. Lalu menikah selama 2 tahun, belum diberi kesempatan untuk mengandung. Tiba-tiba saja suaminya berselingkuh selama 3 bulan dan menghamili sahabatnya sendiri. Sabar ya nak, sabar. Bisik ayah di telingaku. Esok harinya ketika aku di kantor. Bu, maaf, ada bapak maksa masuk. Suara putri sekretarisku dari intercom. Mau apa bajingan itu kemari? Kiara, dia berkata lembut sambil berjalan mendekatiku. Jangan berani-berani mendekat. Sentakku tajam saat dia sudah mau memelukku. Maafin aku Ki, aku benar-benar hilaf. Hilaf, sampai dia hamil maksud lo? Dia menunduk sejenak lalu mendongak. Matanya merah dengan kantung mata yang terlihat. Maaf Ki, demi Tuhan
Jangan bawa-bawa Tuhan. Gak ada ajaran Tuhan dalam perbuatan zina. Tubuhnya meluruh di hadapanku. Aku bisa melihat jelas air mata itu. Air mata yang sama, yang pernah membuatku sesak jika melihat betapa rapuhnya dia. Tapi sekarang hanya sakit pengkhianatan yang bisa aku rasakan. Kenapa harus nangis? Di sini yang disakitin gua loh, bukan lo atau pelacur lo. Aku salah, Ki. Aku yang salah. Aku gak tahu kenapa aku bisa bermain api di belakang kamu. Mira, dia selalu godain aku semenjak kamu suruh dia jadi sekretaris aku. Aku selalu tolak dia semampu aku bisa. Sampai akhirnya dia ada di sampingku. Dia dengerin semua keluh kesahku. Aku tergoda dengan seluruh perhatian Mira. Aku terdiam. Aku benar-benar terdiam dengan hati yang pecah kembali diinjak-injak. Lu punya hati atau enggak? Di saat gue cuma butuh lu di samping gue butuh lu yang jadi penenang gue. Lu asik ML sama sahabat gue. Lu punya otak gak sih? Kalau lu resah sama segala tingkah laku gue, harusnya lu bisa keluarin semua ke depan wajah gue dalam bentuk apapun. Bukan dengan cara sehina ini. Lu bener-bener bajingan. Aku kalut, Ki. Sejak malam itu Mira ancam aku bakalan kasih tahu kamu. Mira minta aku tanggung jawab karena dia masih perawan waktu itu. Akhirnya aku putusin taruh dia di apartemen kita. Aku tahu ini bego banget, tapi otakku kosong banget. Ki, hampir tiap hari Mira godain aku, bujuk aku. Akhiran lu mau juga kan? Akhiran lu mau naik ranjang sama dia selama 3 bulan ini. Maaf, keluar. Gue benci banget sama lo. Ki, please, satu kesempatan lagi. Aku beneran hilaf. Dia memelukku dari belakang. Keluar, kataku sambil melepaskan diri. Setelah hari itu, aku melarang keras siapapun yang mengizinkan Pian menginjakan kaki ke perusahaan. Akhirnya gosip tentang perceraianku menyebar dengan cepat. Selama proses perceraian, yang aku tahu Pian dipecat dari perusahaan. Dia dan Almira di blacklist semua perusahaan. Lalu seluruh kartu kredit yang dipegang Vian aku tarik kembali. Aku tidak mengambil kartu ATM miliknya, karena di dalamnya itu adalah uang milik dia. Uang hasil kerja kerasnya menjadi manajer pemasaran. Mobilnya serta apartemenku langsung kujual. Bahkan rumah hadiah pernikahan dari abangku langsung diratakan menjadi tanah kosong. Itu kerjaan ketiga abangku. Sedangkan Almira, berkali-kali dia mencoba menemuiku di rumah. Dia selalu berteriak meminta maaf dan meminta ampun. Dia juga berteriak mengataiku tidak punya hati karena menutup kenyataan dia sedang hamil. Hei, siapa yang menghamilimu sayang? Kenapa harus aku yang ikut mengasihani? Setiap pertemuanku, aku tidak pernah melihat wajah tidak lebamnya Vian. Wajah teduhnya berganti mengerikan. Penampilannya yang mewah sudah kembali menjadi Vian yang dulu. Setiap melihatnya, aku kembali terlempar ke masa lalu. Saat-saat aku mengenalnya sebagai Safian si office boy. Karena pengkhianatannya, mata hatiku tertutup untuk dirinya. Tidak ada rasa kasihan sama sekali melihat betapa susahnya hidupnya sekarang. Aku tahu berapa banyak tagihannya, karena dia sempat memanjakan Almira dengan barang-barang mewah. Aku tahu itu dengan sangat jelas. Vian juga harus mencari rumah untuk dia tempati bersama Almira. Selingkuhannya itu tidak mungkin kembali ke rumahnya, karena ibunya sudah mengetahui kelakuan bejat anaknya. Almira menjadi buah bibir di lingkungan rumahnya. Yang aku tahu mereka mengontrak rumah dari penjualan barang-barang mewah Almira. Tidak ada kendaraan beroda 4, kecuali motor yang mengurangi beban keuangan Vian. Hidup mereka berdua kembali lagi pada masa lalu. Masa-masa sulit sebelum mereka mengenalku. Dan sampai sekarang aku tidak merasa kasihan sama sekali. Setelah perceraianku selesai, aku tidak pernah mau tahu keadaan dua orang ini. Mereka kembali asing seperti aku tidak mengenalnya. Walaupun memang rasa sakit luar biasa itu ada, tapi aku tetap menutupinya. Kadang saat malam nyapa, aku kembali teringat masa-masa indah yang berakhir pahit. Aku berterima kasih pada Tuhan, mengajarkan betapa pahitnya kehidupan.
aku mendapatkan pelajaran baru yang sampai sekarang tidak akan bisa aku sesali. Mungkin ini cara Tuhan mengajarkan aku sebagai manusia. Tidak selamanya hidup berjalan lurus.